Lama menghilang, Shin Tae-yong bagikan kondisinya pasca operasi bikin merinding, wajah pucat dan lebih kurus hingga bekas jahitan di tubuhnya. Debut gemilang Calvin Verdonk di timnas Indonesia, terobosan baru atau adaptasi ajaib? Wow! Striker timnas Dimas Derajat bergabung dengan Persib Bandung, siap bersaing dengan top scorer Liga 1. Apa rahasianya? Calvin Verdonk bicara terbuka. Tantangan berat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, siapakah lawan terberat? Pelatih timnas Indonesia, Indra Syafri, resmi mengumumkan 23 pemain yang akan mengikuti Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Nguyen pindah haluan. Pasrah karena negaranya tak lolos, supporter Vietnam berbondong-bondong dukung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengaku pernah ditawari gabung timnas Indonesia oleh Simon Tjemenemi, playmaker Belanda ini berharap bisa dilirik Shin Tae-yong seperti di bawah ini penuturannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Lama menghilang, Shin Tae-yong bagikan kondisinya pasca operasi bikin merinding, wajah pucat dan lebih kurus hingga bekas jahitan di tubuhnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya menyapa supporter Garuda setelah menjalani perawatan di Korea Selatan. Shin Tae-yong sempat membuat supporter timnas Indonesia resah karena tak kunjung menandatangani kontrak dengan PSSI. Padahal kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni. Namun hingga tanggal 27 Juni belum ada tanda-tanda dia akan menandatangani kontrak. Banyak spekulasi berkembang ketika itu. STY disebut-sebut batal tanda tangan kontrak karena mendapat tawaran dari timnas Korea Selatan. Namun spekulasi tersebut akhirnya terpatahkan. Arena PSSI mengungkapkan alasan STY menunda tanda tangan kontrak karena sedang menjalani perawatan di Korea Selatan. Belakangan diketahui Shin Tae-yong ternyata harus menjalani perawatan di Korea Selatan karena sakit peradangan selaput baru. Bahkan, ex-pelatih timnas Korea Selatan ini harus menjalani operasi hingga 6 jam untuk menyembuhkan penyakitnya. Sekian lama tak terdengar kabarnya, Shin Tae-yong akhirnya muncul ke publik melalui media sosial pribadinya. Dia mengatakan mulai masuk rumah sakit pada 15 Juni dan dioperasi pada 17 Juni selama 6 jam. Sudah lama enggak nyapa. Saya dirawat di rumah sakit pada 15 Juni dan dioperasi pada 17 Juni selama 6 jam, tulis STY di akun Instagram pribadinya. STY pun membagikan foto-foto terkait kondisinya pasca operasi di Korea Selatan. Dalam sebuah foto, dia memperlihatkan bekas jahitan operasi di bagian bawah ketiaknya. Kemudian ada foto yang memperlihatkan wajah pucat Shin Tae-yong setelah menjalani operasi. Tubuhnya pun terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Namun senyum pelatih berusia 53 tahun tersebut tampak tak hilang. Meski demikian, dia memberi kabar baik karena kondisinya kini sudah semakin membaik dan siap memimpin timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekarang saya akan pulih dan bersiap untuk kualifikasi Piala Dunia ketiga. Jaga dirimu baik-baik, ucapnya. Silakan kasih komentar guys di kolom bawah terkait hasil operasi Coach STY dan ucapan lekas sembuhnya.
Semoga kita selalu diberikan sehat yang barokah. Amin. Debut gemilang Calvin Verdonk di Timnas Indonesia, terobosan baru atau adaptasi ajaib. Calvin Verdonk, pemain belakang baru Timnas Indonesia, berbagi pengalamannya saat pertama kali bergabung dalam pemusatan latihan tim nasional. Debutnya bersama Timnas Indonesia terjadi setelah berhasil menyelesaikan proses naturalisasi pada Juni 2024 di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Pemain berusia 27 tahun ini langsung diturunkan dalam pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni 2024, di mana ia bermain selama 67 menit membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-0 yang mengantar mereka ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Verdonk menceritakan bagaimana awalnya saat bergabung dengan pemusatan latihan, di mana ia secara aktif terlibat dalam semua sesi latihan yang dipimpin oleh Shin Tae-yong. Meskipun baru saja bergabung, Verdonk merasa tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan atmosfer di skuad Timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut kamp latihan itu seperti rumah kedua baginya, terbantu dengan kehadiran banyak pemain diaspora dari Eropa, terutama Belanda, yang membuat adaptasinya semakin mudah. Saya mengikuti semua latihan dan satu pertandingan di sana, ujar Verdonk. Ketika Anda datang dari Eropa, mereka membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri dengan cepat. Anda merasakan dukungan dan mereka senang saya berada di sana. Verdonk juga mengakui bahwa pengalamannya yang mengesankan bersama NEC Nijmegen turut meningkatkan rasa percaya dirinya di Timnas Indonesia. Saya sering bergaul dengan Ragnar Oratmangoen, mantan rekan setim dari NEC yang sudah saya kenal lama. Itu membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri, tambahnya. Meski demikian, Verdonk mengungkapkan kesulitannya dalam menentukan perbedaan level sepak bola antara Indonesia dan Belanda, mengingat banyaknya pemain dari Eropa yang juga turut ambil bagian dalam Timnas Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat inklusivitas yang diusung tim nasional, di mana keberagaman dalam bakat dan pengalaman bermain menjadi salah satu kekuatan utama yang diandalkan untuk mencapai tujuan besar bersama. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Wow! Striker Timnas Dimas Derajat bergabung dengan Persib Bandung, siap bersaing dengan top scorer Liga 1. Apa rahasianya? Dimas Derajat, penyerang berbakat dari Timnas Indonesia, resmi bergabung dengan Persib Bandung sebagai rekrutan terbaru. Pengumuman ini disampaikan oleh Aditya Hermawan, Interim Sporting Director PT Persib Bandung Bermartabat, yang menyambut kedatangan Dimas dengan hangat pada Minggu dalam kurung 14 Juli 2024. Dimas yang berusia 27 tahun akan memperkuat barisan serang Persib bersama dengan striker asing mereka, David da Silva, yang menjadi top scorer Liga 1 2023/2024 dengan 30 gol. Meskipun Dimas mencetak 6 gol, jauh lebih sedikit dibandingkan David da Silva dalam hal jumlah gol. Nilai pasar Dimas ternyata lebih tinggi menurut Transfermarkt, yaitu sekitar 225.000 euro atau sekitar Rp3 9 miliar. Sedangkan nilai pasar David da Silva sekitar 200.000 euro atau sekitar Rp3 5 miliar.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Dimas mungkin kalah dalam jumlah gol, tapi dia lebih unggul dalam nilai pasar. Dimas menerima sambutan hangat dari tim pelatih, staf, dan rekan-rekannya di Persib. Dia menyatakan bahwa dia dalam kondisi fisik yang prima meskipun saat latihan persiapkan dan bahwa siap untuk terlibat sepenuhnya dalam latihan. Calvin Verdonk bicara terbuka. Tantangan berat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, siapakah lawan terberat? Calvin Verdonk, pemain belakang baru Timnas Indonesia, berbicara mengenai peluang tim Garuda dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debutnya yang berkesan terjadi pada 11 Juni 2024 saat Timnas Indonesia menghadapi Filipina, di mana mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut 2-0 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pertandingan ini menjadi penentu bagi Timnas Indonesia untuk melangkah ke ronde ketiga kualifikasi. Verdonk yang bermain selama 67 menit dalam pertandingan debutnya, kini bersiap-siap menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di ronde ketiga. Timnas Indonesia akan memulai kiprahnya dengan 2 pertandingan perdana. Pertama-tama bertandang ke markas Arab Saudi pada 5 September 2024. Lalu menjamu Australia 5 hari kemudian di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertemuan di ronde ketiga ini akan menjadi momen emosional bagi Verdonk karena ia akan bertemu dengan mantan rekan setimnya dari NEC di Jemegen, Koki Ogawa, yang kini menjadi andalan utama Timnas Jepang di bawah pelatihan Hajime Moriyasu. Verdonk mengungkapkan bahwa tantangan di ronde ketiga akan sangat berat bagi Timnas Indonesia. Meskipun merasa tim mereka berada dalam grup yang bagus, Verdonk sadar bahwa mereka akan menghadapi lawan-lawan yang sulit di babak selanjutnya. Grup yang sangat bagus, tapi sangat sulit bagi kami, ujar Verdonk. Pemain berusia 27 tahun ini optimis namun realistis mengenai peluang Timnas Indonesia di ronde ketiga. Ia menyadari pentingnya persiapan maksimal dan kerja keras untuk dapat bersaing dengan lawan-lawan tangguh dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Pelatih Timnas Indonesia, Indra Syafri, resmi mengumumkan 23 pemain yang akan mengikuti Piala AFF U19 2024 di Surabaya. Dikutip dari akun Instagram resmi Timnas Indonesia, dalam daftar 23 pemain yang dibawa Indra Syafri untuk Timnas Indonesia U19, pemain keturunan Jens Raven dan Wilber Jardim masuk daftar. Marcelinus Amaola masuk daftar 23 nama untuk Timnas Indonesia U19. Indra Syafri mencoret 5 pemain dari daftar 28 nama yang dibawa untuk pemusatan latihan di Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya pemain keturunan Ji Da-bin yang memiliki darah Korea Selatan. Mereka diantaranya Muhammad Farhan Sopiullah, Fandi Bagus, Pamungkas, Muhammad Darrell Valentino Erlangga, Ji Da-bin, dan Rahmat Syawal. Sementara itu, Garuda Nusantara bergabung di grup C Timor Leste, Kamboja, Filipina.
Timnas Indonesia U-Strip 19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2024 menghadapi Timor Leste pada 17 Juli. Lalu akan menghadapi Kamboja 3 hari kemudian dan terakhir melawan Timor Leste pada 23 Juli. Berikut daftar 23 pemain Timnas Indonesia U19 2024 di Piala AFF U19 2024. 1. Ikram Al-Ghifari Semen Padang 2. Iwayan Arta Wiguna Bali United 3. Fitrah Maulana Ridwan Persib Bandung 4. Sultan Zaki Pramana Putra Razak PSM Makassar 5. M. Iqbal Gwijang Gebarito Putra 6. Kadek Arel Priyatna Bali United 7. Mesa Al-Hamzah Bashir Oman Persija Jakarta 8. Muhammad Al-Fahrzi Buffon Borneo FC 9. Donitri Pamungkas Persija Jakarta 10. Alexandro Felix Kamuru Barito Putra 11. Muhammad Mufli Hidayat PSM Makassar 12. Rizjar Nurfiat Subagja Borneo FC 13. Muhammad Kafiatur Dewa United 14. Muhammad Ragil Bayangkara FC 15. Tony Firmansyah Persebaya Surabaya 16. Vigo Denis Saputra Nanto Persija Jakarta 17. Welbelius Coot de Jardim Sao Paulo FC 18. Muhammad Mufdi Iskandar Malut Selection 19. Muhammad Rizky Afrisal Madura United 20. Marcelinus Amaola UD Logrones 21. Arliansyah Abdul Manan Persija Jakarta 22. Arkan Kakak Putra Purwanto Persis Solo 23. Jens Raven FC Dordrecht. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead. Nguyen pindah haluan. Pasrah karena negaranya tak lolos, supporter Vietnam berbondong-bondong dukung Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Vietnam ramai-ramai alihkan dukungan kepada Timnas Indonesia yang belum lama ini memastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini karena Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Vietnam harus terhenti di fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Jika dilihat sekilas mata, langkah Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia terbilang berat karena harus finish sebagai juara grup atau runner-up. Target yang paling realistis bisa digapai oleh Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ialah mengamankan posisi keempat untuk lolos. Namun untuk mencapai itu semua, Timnas Indonesia harus mencuri poin sebanyak-banyaknya setidaknya ketika berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Hal ini karena kekuatan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh skuad Garuda. Melihat kesempatan tersebut, supporter dari negara-negara Asia Tenggara merasa optimistis kalau Timnas Indonesia bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan kemudian datang dari supporter asal Vietnam yang kini menjagokan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 meski keduanya dikenal sebagai rival berat kawasan ASEAN. Melalui laman penggemar sepak bola Asia Tenggara di media sosial Facebook, supporter Vietnam berbondong-bondong memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia.
Semoga sukses Indonesia. Meskipun aku tidak menyukai kalian, aku masih berharap kalian bermain di babak ini, kata Trungfu. Indonesia kebanggaan Asia Tenggara, tandas Hwanggiap Nguyen. Selamat Indonesia. Kalian akan pergi ke Piala Dunia, pungkas supporter Vietnam Bin Hien. Semoga beruntung Indonesia dari Vietnam. Cobalah yang terbaik, ujar Nguyen Tan. Ternyata pendukung Nguyen masih ada yang berbesar hati hingga mau mendukung timnas kebanggaan kita. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Mengaku pernah ditawari gabung timnas Indonesia oleh Simon Tjemanemi, playmaker Belanda ini berharap bisa dilirik Shin Tae-yong seperti di bawah ini penuturannya. Seorang gelandang serang asal Belanda mengungkapkan bahwa ia pernah mendapat tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia dari mantan pelatih mereka, Simon Tjemanemi. Saat ini pemain Belanda ini berharap bisa mendapatkan kesempatan yang sama dari pelatih saat ini, Shin Tae-yong, untuk memperkuat timnas Indonesia. Program naturalisasi untuk pemain keturunan telah berlangsung sejak sebelum kepemimpinan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pada masa pelatihan Simon Tjemanemi tahun 2019, program ini terus berjalan menargetkan pemain keturunan Belanda seperti Navarone Voor, seorang playmaker yang memulai karirnya di Akademi NEC Nijmegen. Berperan sebagai gelandang serang, Voor kemudian bermain untuk Vitesse sebelum berkarier di luar Belanda, termasuk di Uni Emirat Arab, Siprus, dan Latvia sebelum saat ini membela klub Turki Bandırmaspor. Meski telah menerima panggilan untuk berbagai tim junior Belanda, termasuk U19, U20, U21, dan tim Oranje B, Voor tidak pernah dipanggil untuk tim nasional senior Belanda. Sebuah kenyataan yang membuatnya tertarik dengan tawaran dari timnas Indonesia di bawah arahan Tjemanemi. Voor mengungkapkan bahwa ia merasa menyesal tidak merespons tawaran tersebut waktu itu karena tidak membaca pesan langsung dari Tjemanemi yang pada saat itu tidak lagi menjadi pelatih. Namun, harapannya untuk bermain bagi timnas Indonesia tetap berkobar. Ia berharap bahwa Shin Tae-yong akan memberinya kesempatan yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Tjemanemi pada tahun 2019. Dengan pengalaman dan bakatnya yang telah terbukti di berbagai kompetisi internasional, Voor siap untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi timnas Indonesia jika diberikan kesempatan. Ia berharap bahwa minatnya untuk mewakili Indonesia dapat diwujudkan membantu tim untuk mencapai prestasi tertinggi dalam kompetisi internasional. Shin Tae-yong akhirnya bungkam mulut Bung Towel yang sering sampaikan kritik pedas. Pelatih timnas Indonesia itu cuma lakukan seperti di bawah ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memberikan tanggapan terhadap kritikan yang sering dilontarkan oleh pengamat sepak bola Tommy Welly yang dikenal dengan nama Bung Towel. Shin Tae-yong dikenal telah mengangkat prestasi timnas Indonesia di tingkat Asia dengan pencapaian yang signifikan, mencatat sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Keberhasilan ini membuat banyak supporter timnas Indonesia mengagumi Sintayong, namun tidak semua pihak merespons positif terhadap karyanya. Bung Towel sebagai salah satu pengkritik utama seringkali memberikan pandangan kritis terhadap kinerja Sintayong yang seringkali menciptakan ketegangan di kalangan netizen. Terkait dengan responsnya terhadap kritik yang dilontarkan Bung Towel, Jeong Seok Seo atau yang akrab dipanggil JJ, penerjemah Sintayong di timnas Indonesia, memberikan gambaran. JJ mengungkapkan bahwa Sintayong cenderung tidak menggubris secara langsung kritikan tersebut. Nggak ditanggepin, kata JJ dengan tegas. JJ menambahkan bahwa Sintayong memang mengetahui apa yang sedang berkembang di media, termasuk kritik yang dialamatkan kepadanya. Sebagai penerjemah dan penasihat, JJ memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jujur dan tidak berubah kepada Sintayong. Dia tahu, salah satu tugas saya adalah menyampaikan apa yang sedang ramai dibicarakan di media, jelas JJ. Lebih lanjut, JJ menegaskan bahwa dia selalu menyampaikan informasi secara apa adanya kepada Sintayong tanpa mengurangi atau menambahkan konteks. Saya memberitahukan semuanya apa adanya. Saya tidak pernah mengubah situasi yang ada imbuhnya. Dengan demikian, meskipun ada kritik yang dilontarkan terhadap Sintayong, dia tampaknya memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak terpengaruh secara langsung oleh pandangan negatif yang mungkin muncul dari luar. Sepertinya Coach T hanya menganggap angin lalu aja buat ngocehnya Bung Towel. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Tidak gengsi, Muhammad Ferrari tetap bersedia tampil di ASEAN Cup 2024 demi Merah Putih. Bek timnas Indonesia Muhammad Ferrari dengan semangatnya menyatakan kesiapannya untuk berlaga dalam ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B dan akan menghadapi Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dalam kompetisi tersebut. Bagi Muhammad Ferrari, kesempatan untuk membela tim nasional merupakan suatu kebanggaan yang tidak ternilai bagi setiap pemain. Ya, kita selalu siap karena membela timnas Indonesia, siapa yang tidak mau, ungkap Ferrari saat ditemui di acara Meet and Greet Liga 1 di Jakarta. Bagi Ferrari, memainkan sepak bola sejak awal kariernya dan kemudian dipanggil untuk timnas adalah sebuah prestasi yang luar biasa, mengingat latar belakangnya yang pernah aktif bermain bulu tangkis sebelumnya. Ferrari baru-baru ini menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Meskipun demikian, Ferrari mengakui bahwa ia belum mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di lapangan. Ia bersaing dengan pemain lain seperti Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Alba, dan Jay Itzes yang lebih dipilih oleh Sintayong sebagai bagian dari strategi tim. Meskipun demikian, Ferrari tetap optimis dan siap untuk menghadapi persaingan di ASEAN Cup 2024. Meskipun timnas Indonesia mungkin menghadapi tim senior dari negara-negara lain dalam turnamen ini, Ferrari percaya bahwa pengalaman dan usia bukanlah hambatan besar. Toh selama ini tim senior kita mayoritasnya berusia di bawah 25 tahun, kata Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang menegaskan bahwa strategi ini sudah terbukti berhasil dalam SEA Games.
Dengan demikian, Ferrari menantikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di ASEAN Cup 2024 sambil tetap menghargai dan memanfaatkan setiap peluang yang diberikan oleh pelatih dan manajemen timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Misteri Evan Dimas di timnas, mengapa dia tak dipanggil lagi? Simak pengakuan terbaru. Penyerang Persik Kediri yang berpengalaman, Evan Dimas Darmono, akhirnya memberikan tanggapannya mengenai situasi timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong saat ini. Sebagai salah satu pemain utama timnas Indonesia dari tingkat usia muda hingga senior dalam beberapa tahun terakhir, Evan Dimas telah mengalami perjalanan yang signifikan dalam karirnya. Namun dalam era pelatihan Shin Tae-yong, nama Evan Dimas belakangan jarang terdengar dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Meskipun begitu, mantan penyerang Persija Jakarta ini pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas U22 Indonesia pada tahun 2021. Panggilan itu terjadi saat Evan Dimas diundang untuk mengisi posisi pemain senior yang akan berpartisipasi dalam SEA Games 2021. Evan Dimas ingin semua pihak tetap memperhatikan pemain-pemain muda yang akan menjadi masa depan dan andalan skuad Garuda ke depannya. Menurutnya, apabila timnas Indonesia hanya baru dalam 1-2 tahun saja, tak akan ada gunanya. Untuk itu, PSSI dan semua pihak harus mempersiapkan timnas Indonesia ini bisa terus bagus hingga 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, PSSI tak perlu hanya memperhatikan timnas senior saja, tetapi juga harus mempersiapkan langkah skuad Garuda 40 tahun ke depan menurutnya.